Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Tasya Dafilia, nomor BP 1904044 dari kelas A. Baiklah, pada pelajaran mikrobiologi farmasi ini saya akan menjelaskan tentang sel bakteri. Pertama kita akan masuk ke dalam pengertian sel. Sel adalah unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Semua fungsi kehidupan ini diatur dan berlangsung di dalam sel. Karena itulah sel dapat berfungsi sebagai autonom asalkan seluruh kebutuhan atau kebutuhannya tercukupi atau terpenuhi. Makhluk hidup atau organisme ini tersusun dari dua. Yang pertama itu ada uniseluler dan ada multiseluler. Arti dari uniseluler adalah makhluk hidup yang hanya memiliki satu sel tunggal. Dan multiseluler itu artinya makhluk hidup yang memiliki lebih dari satu sel. Dan pada pelajaran ini itu adalah sel bakteri. Sel bakteri ini termasuk ke dalam uniseluler yang memiliki satu sel tunggal. Bakteri itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah bakterium dan jamaknya adalah bakteria, yang artinya adalah sekelompok organisme yang tidak memiliki membran inti. Jadi ciri-ciri dari bakteri ini dia tuh tidak memiliki membran inti, dia tuh bersifat uniseluler, prokaryotik, tidak berklorofil, dan bakteri ini ukurannya sangat kecil. Jadi dia tuh kalau misalnya kita mau melihat bakteri, kita tuh harus menggunakan mikroskop. Tidak bisa kita lihat dengan mata kita sendiri. Kita harus melihatnya dengan mikroskop. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang struktur sel bakteri. Bakteri ini memiliki sangat banyak varian. Yang pertama tuh ada bulat atau kokus, ada batang atau basilia, atau engkung itu ada vibrio, koma atau spiral. Umumnya, sel bakteri yang berbentuk bulat itu berukuran sekitar 0,7 sampai 1,3 mikron. Sedangkan bakteri yang berbentuk batang atau bacillus ini dia lebarnya tuh 0,2 sampai 2 mikron dan panjangnya tuh 0,7 sampai 3,7 mikron. Nah, selanjutnya tuh saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari sel bakteri. Pada umumnya tuh ada 3. Yang pertama tuh ada dinding sel dan protoplasma, dan di dalam protoplasma itu terdapat pula membran sel, lisosom, mesosom, dan DNA. Dan pada luarnya itu terdapat ada kapsul, ada flagel, ada pilus. Di antara bagian tersebut ini adalah bagian dari sel bakteri. Dan di antara bagian sel bakteri itu ada yang selalu ada dalam sel bakteri, disebut invarian. Contohnya itu adalah membran sel, ribosom, dan DNA. Dan ada juga yang tidak selalu dalam bakteri, yang contohnya itu ada pilus, flagel, kapsul, dan dinding sel, dan disebut itu adalah varian. Jadi baiklah, itu demam berdarah Neisseria meningitidis terjadi pada pasang coki. Bakteri ini menyebabkan meningitidis bakteri radang otak dan sumsum tulang belakang setelah memasuki tubuh melalui hidung atau tenggorokan. Yang kedua, kita akan mengenal basil, adalah bakteri berbentuk batang yang terlihat seperti silinder, diatur secara tunggal dan atau dalam rantai. Escherichia coli merupakan bakteri batang yang biasanya hidup dalam saluran pencernaan tanpa menyebabkan penyakit, namun
beberapa strain Escherichia coli ini menyebabkan penyakit yang menyebar biasanya dengan makanan atau minuman. Makanan atau air yang terkontaminasi, gejala khas dalam diare. Corynebacterium diphtheriae, bakteri berbentuk batang lainnya, menginfeksi saluran pernafasan dan menyebabkan difteri. Difteri ini menyebabkan lapisan tebal di belakang hidung dan tenggorokan sehingga sulit untuk menelan dan bernafas. Diikuti dengan pembengkakan pada leher dan berpotensi kematian. Bacillus anthracis adalah bakteri yang menyebabkan antraks. Bakteri berbentuk batang ini tumbuh di rantai panjang dan dapat menginfeksi Anda melalui rusak kulit, pencernaan atau inhalasi. Baiklah, ini adalah contoh dari basil. Dan ini dia tuh berbentuk seperti batang. Baiklah. Selanjutnya ada Vibrio. Vibrio ini adalah salah satu 3 jenis bakteri dengan bentuk seperti spiral. Vibrio adalah bakteri berbentuk koma yang terlihat seperti batang melengkung. Mereka biasanya ini adalah contoh dari Vibrio. Batang, dia berbentuk batang tapi melengkung. Ini adalah Vibrio. Mereka biasanya hidup di lingkungan perairan. Vibrio cholera bergerak dalam gerakan melesat dengan flagel tunggal, struktur seperti cambuk dan bakteri yang menyebabkan kolera. Kolera adalah infeksi usus yang menyebabkan diare berat dan dehidrasi. Biasanya ditularkan melalui air minum yang terkontaminasi. Ini adalah penyakit yang sangat serius yang dapat menyebabkan kematian jika tidak segera diobati. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, yang saya jelaskan. Baiklah Ibu, jika ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.